Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salman Abdulrizky dari jurusan Pendidikan IPS. Nah, di sini saya melakukan asistensi mengajar di MTSN 4 Gitar. Dan saya akan presentasikan sumber pembelajaran. Nah, di sini saya akan presentasikan tentang status peran sosial, diferensi, dan stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu status sosial dan struktur sosial. Status sosial. Nah, status sosial ini merupakan pusat dari interaksi sosial dan struktur sosial. Nah, status sosial ini dapat didefinisikan sebagai posisi sosial definitif. Nah, berbeda dengan penggunaan populer dari istilah tersebut yang memiliki status dalam istilah sosiologis tidak sama dengan prestis. Nah, setiap orang ini memiliki status, meski beberapa memiliki status yang lebih tinggi dari yang lain menurut penilaian masyarakat. Contohnya, seperti status yang berbeda di sebuah rumah sakit. Misalnya, ada status sebagai dokter, perawat, bagian administrasi, staf kebersihan, pasien, dan lain-lain. Nah, status sosial ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada assign status, yang kedua ada achieve status, dan yang ketiga ada ascribe status. Nah, yang pertama yaitu assign status. Nah, di mana assign status ini status sosial yang diberikan oleh masyarakat atau karena mandat. Nah, contohnya seperti IR Soekarno dan Muhammad Hatta, di mana pada saat itu eh, IR Soekarno dan Muhammad Hatta diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Lalu yang selanjutnya ada achieve status. Nah, achieve status ini kedudukannya dapat dicapai berdasarkan usaha seseorang. Nah, kayak misalnya kita menjadi seorang guru, insinyur, dokter maupun penyanyi. Nah, eh, ketika ingin mendapatkan status tersebut harus melakukan eh, sesuatu untuk mencapai posisi-posisi tersebut. Lalu yang ketiga yaitu ascribe status. Nah, di mana status ini tuh diperoleh melalui kelahiran. Misal kedudukan anak-anak bangsawan yang memang dari lahir sudah menjadi eh, dari keturunan bangsawan. Lalu selanjutnya ada peran sosial. Nah, peran sosial ini merupakan pusat interaksi sosial dan struktur sosial. Status dan peran sosial ini berjalan beriringan. Nah, peran sendiri itu merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam status tertentu. Contohnya, seorang mengharapkan kepala sekolah itu berangkat lebih pagi dari dan bekerja sejak pagi, dan memberikan arahan, motivasi, dan juga kedisiplinan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Lalu yang selanjutnya yaitu diferensiasi sosial. Nah, diferensiasi sosial ini merupakan variasi pekerjaan dan kekuasaan kelompok dalam masyarakat yang dikaitkan dengan interaksi atau akibat umum dari proses interaksi sosial yang ada. Nah, diferensiasi sosial ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada diferensi sosial atas etnis, lalu ada diferensi sosial atas agama, dan diferensi sosial berdasarkan gender. Nah, diferensi sosial atas etnis atau suku bangsa ini berbeda. Kalau diferensi sosial berdasarkan ras, ini dalam dapat dibedakan dalam penampilan fisiknya, sedangkan etnis itu dibedakan dalam karakteristik budayanya. Lalu yang kedua tadi ada diferensi sosial atas agama. Yang diferensi sosial atas agama ini semua agama yang ada berada di tingkatan yang sama. Jadi agama ini mempunyai aturan yang mengatur seseorang dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang ketiga ada diferensi sosial berdasarkan gender. Nah, diferensi sosial berdasarkan gender ini em,
merupakan perbedaan yang mendasar antara laki-laki dan perempuan. Nah, di mana perbedaan tersebut itu mencakup peran jenis kelamin dan juga perbedaan peran yang dibentuk secara sosial di budaya masyarakat. Lalu selanjutnya ada stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial ini menggambarkan sistem kedudukan sosial yang ada di masyarakat. Nah, stratifikasi sosial sendiri ini terbentuk karena adanya ketidaksetaraan yang terstruktur antar kelompok dalam masyarakat dalam hal akses maupun akses materi maupun sumber daya tertentu. Nah, hmm, stratifikasi sosial ini sendiri terbentuk mengacu pada kategorisasi masyarakat ke dalam peringkat tingkatan sosial ekonomi berdasarkan faktor-faktor seperti kekayaan, pendapatan, ras, pendidikan, dan juga kekuasaan. Lalu selanjutnya ada sistem stratifikasi. Nah, sistem stratifikasi sendiri dibedakan menjadi dua, ada stratifikasi tertutup dan juga stratifikasi terbuka. Nah, stratifikasi tertutup ini tidak mengizinkan orang untuk berpindah tingkatan dan hubungan sosial antar level. Sedangkan stratifikasi terbuka ini masih memungkinkan adanya perpindahan tingkat dan interaksi antar lapisan dan juga kelas. Nah, sistem stratifikasi ini dibagi menjadi tiga, ada sistem kasta, sistem kelas, dan juga meritokrasi. Nah, kalau sistem kasta ini termasuk ke dalam stratifikasi tertutup, di mana eh, di sistem tersebut orang-orang itu dilahirkan dalam status sosial yang akan tetap berada di posisi tertentu dalam hidupnya, seperti contohnya di agama Hindu yang ada sistem kastanya. Lalu ada sistem kelas. Nah, pada sistem ini setiap individu ini bebas mencapai tingkat pendidikan atau pekerjaan yang berbeda dari orang tua mereka. Nah, sistem kelas ini termasuk ke dalam stratifikasi terbuka di mana memungkinkan orang tersebut bisa mencapai tingkatan tertentu. Lalu ada meritokrasi, yaitu sistem ideal yang didasarkan pada keyakinan bahwa stratifikasi sosial ini merupakan hasil dari usaha tinggi akan membawa pada kedudukan sosial yang tinggi. Jadi, jika kita melakukan usaha semaksimal mungkin, maka kedudukan akan tercapai. Lalu bentuk pelapisan sosial di masyarakat itu ada tiga. Yang pertama ada stratifikasi ekonomi, lalu ada stratifikasi sosial, dan juga ada stratifikasi politik. Nah, kalau stratifikasi ekonomi ini merupakan pelapisan sosial atas dasar ekonomi yang membedakan individu dalam hal atas dasar penguasaan dan kepemilikan terhadap materi atau harta ataupun sumber daya lainnya. Lalu ada stratifikasi sosial ini contohnya seperti stratifikasi atas dasar kasta, tingkat pendidikan maupun jenis pekerjaan. Lalu selanjutnya ada stratifikasi politik. Nah, stratifikasi politik ini berdasarkan kriteria politik eh, perbedaan penduduk atau warga masyarakat menurut pembagian kekuasaan politik. Nah, mungkin cukup sekian dari saya tentang presentasi tentang sumber pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.